Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Tidak sedikit orang Kristen yang memiliki pemahaman bahwa Maryam, ibunda Isa Al-Masih di dalam Islam itu adalah orang yang sama dengan Maria, ibunda Yesus di dalam Kristen. Bahkan juga masih banyak orang Kristen yang memiliki pemahaman bahwa Isa di dalam Islam itu sama dengan Yesus di dalam Kristen. Mengenai hal ini, saya mau mengomentari apa yang disampaikan oleh Ustadz Menahem Ali. Dalam sebuah video, beliau memberikan pengajaran atau kajian yang menjelaskan mengenai asal-usul Maryam dan juga makna dari nama Maryam. Jangan sampai kita salah memahami apa yang disampaikan oleh Ustadz Menahem Ali dalam konteks kekristenan. Sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat videonya. Nah, kalau merupakan sebuah nama, yakni surah Maryam, apa makna dari nama Maryam itu sendiri? Ya kan? Apa makna dari nama itu? Pasti punya makna. Tidak mungkin tidak punya makna. Maryam itu arti harfiahnya si pahit atau si getir. Kenapa namanya disebut si pahit atau si getir? Karena orang tuanya itu yang berasal dari kalangan Bani Israel, hidup berdasarkan hukum Taurat, yang awalnya memohon, munajat kepada Tuhannya agar dianugerahi anak laki-laki. Ternyata kata orang, mana ini? Pepelegi, jeketek dapat perempuan. Jadi menurut penjelasan Ustadz Menahem Ali tadi, bahwa Maryam itu artinya adalah pahit atau getir. Itu karena orang tuanya tunduk dan taat tradisi Yahudi dan juga tunduk dan taat terhadap hukum Taurat. Jadi diberi nama Maryam karena orang tuanya Imron dan istrinya itu ingin anak laki-laki, tapi diberi anak perempuan. Makanya diberi Maryam, artinya pahit atau getir. Tapi pertanyaannya, apakah Maryam itu sama dengan Maria di dalam kekristenan? Tunggu dulu. Mari kita melihat sejarahnya bersama-sama. Dalam bahasa Ibrani, nama Maria itu adalah Miriam, yaitu kalau kita melihat dalam perjanjian lama adalah saudara perempuan Musa dan Harun. Namanya Miriam. Miriam diberi nama si pahit itu bukan karena mereka tunduk dan taat terhadap hukum Taurat saja, atau ingin anak laki-laki tapi diberi anak perempuan. Tidak, karena sudah punya 2 anak laki-laki dan 1 perempuan, yaitu Miriam. Itu karena mereka dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Mereka ada di tempat, yaitu tempat yang bukan rumah mereka sendiri, bukan tanah mereka sendiri. Mereka sedang dalam perbudakan. Mungkin saja itu latar belakang kenapa Miriam diberi nama itu. Nah, kemudian nama Yunaninya adalah Maria atau Maryam. Sedangkan nama dalam bahasa Arabnya adalah Maryam. Jadi baik Miriam, Maria, atau Maryam itu adalah nama yang sama. Tapi perlu diingat bahwa nama yang sama itu tidak selalu harus kepada orang yang sama. Kalau kita melihat dari Alkitab, itu ada 7 orang perempuan yang memiliki nama Maria. Tergantung kita mau bicara tentang Maria yang mana. Siapakah mereka itu? Yang pertama ini tentu adalah Maria ibunda Yesus.
Kemudian ada saudara perempuan Lazarus dari Betania. Kemudian ada Maria dari Magdala, yaitu Maria Magdalena. Kemudian ada ibu dari Yakobus dan Yoses. Kemudian ada istri Kleopas. Kemudian dari ibu dari Yohanes Markus dari Yerusalem. Dan seorang perempuan yang diberi salam oleh Paulus, Roma 16 ayat 6. Jadi ada banyak nama Maria di dalam Alkitab. Nah, kemudian di dalam bahasa Arab namanya adalah Maryam. Maryam. Jadi sekali lagi bahwa Miriam, Maria atau Maryam adalah nama yang sama. Tapi saya percaya bahwa baik Maryam dan Maria dalam kekristenan itu bukanlah orang yang sama. Kenapa saya memiliki kesimpulan yang demikian? Karena kalau kita melihat sejarah silsilah keluarga dan ceritanya, gitu ya, Maryam di dalam Islam itu berbeda dengan Maria di dalam kekristenan. Contoh di dalam surat Maryam, surah 19 ayat 28. Di situ dikatakan bahwa Maryam adalah saudara Harun. Nah, kemudian di dalam Kristen tidak. Jadi, ini adalah dua orang yang berbeda. Kemudian kisahnya juga berbeda. Yesus juga bukanlah Isa di dalam Islam. Kenapa? Karena Yesus lahir di kandang. Kemudian di dalam Islam, Isa lahir di bawah pohon kurma. Dan kemudian cerita-cerita yang lain sampai pada Isa tidak disalib, Yesus mati di atas kayu salib, dia bangkit, menampakkan diri kepada banyak orang, dan terangkat ke surga. Jadi, saudara-saudaraku semuanya Kristen yang seiman dengan saya, jangan salah paham mengenai Maria, Maryam, dan juga Miriam. Karena satu nama bisa berarti untuk beberapa orang atau banyak orang. Satu nama bukan berarti harus untuk orang yang sama. Sekian dari saya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.